5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, kita akan belajar mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya loh. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, keragaman budaya itu dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia itu negeri yang sangat luas dan kaya adik-adik. Indonesia yang luas itu terdiri dari lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah loh. Nah, kebiasaan masyarakat di pegunungan itu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Nah, di sini adik-adik kalian lihat nih gambar berbagai pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan alam ya adik-adik ya. Kita patut bersyukur tinggal di negara kita Indonesia. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar burung Garuda adik-adik. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia itu tetap hidup rukun ya. Semua harus bekerja sama menjaga Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut itu terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Ini adik-adik ya, tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, keberagaman itu harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan adik-adik. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai oleh Tuhan. Adik-adik, di sini ada Udin yang beragama Islam, lalu ada Edo yang beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo ini walaupun berbeda agama tetap hidup rukun bersama. Udin dan Edo itu menerima dan menghormati perbedaan. Walaupun kalian berbeda agama, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli ya adik-adik ya. Terus kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain, karena kita harus menghormati perbedaan tersebut. Lalu gambar yang kedua adik-adik, di sini Siti itu berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu ini berbeda suku adik-adik, tetapi Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu juga menerima dan menghormati perbedaan. Selanjutnya adik-adik, di sini ada Beni dan Lani. Nah, Beni dan Lani ini memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani walaupun berbeda pendapat tetap rukun berteman. Beni dan Lani ini menerima dan menghormati perbedaan. Jadi kalau berdiskusi ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya adik-adik. Jangan kalian bertengkar karena perbedaan tersebut.
Adik-adik, sikap Udin dan kawan-kawannya tadi itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Nah, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika itu artinya juga, adik-adik. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu berarti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa, banyak agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Kita harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Nah, adik-adik, berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan dan beri tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Yang pertama, bermain dengan semua teman. Apakah ini menghormati perbedaan? Ya, ini menghormati perbedaan. Menolak pendapat orang lain. Nah, ini sikap tidak menghormati perbedaan. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik, adik-adik. Nah, ini juga tidak menghormati perbedaan. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Ya, ini sikap menghormati perbedaan. Lalu tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Nah, kalau ada teman yang takut bermain sepeda ya jangan kita paksa, adik-adik. Jadi ini sikap yang menghormati perbedaan. Adik-adik pramuka yang hebat, ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa jelaskan salah satu contoh yang pernah kalian temui. Misalnya nih adik-adik ya, aku, Siti, dan Rika sedang mengerjakan tugas kelompok. Aku beragama Kristen, sedangkan Siti beragama Islam, dan Rika beragama Hindu. Pada waktu sholat telah tiba, Siti melaksanakan ibadah terlebih dahulu, sementara kami menunggu di ruang tamu karena menghargai perbedaan agama kami. Nah, adik-adik juga bisa membuat cerita yang lain yang intinya tentang pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut. Ayah dan ibu Siti itu berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Nah, udara di pegunungan itu sangat sejuk ya adik-adik, dan pemandangannya sangat indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan itu biasanya berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi kalau saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin adik-adik. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, adik-adik perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Nah, rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Apa sih arti dari masing-masing rambu ini adik-adik? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Nah, di sini ada artinya adik-adik. Misalnya gambar yang pertama. Ini artinya bahwa area yang ada tandanya ini adalah daerah yang gampang longsor adik-adik. Kalau yang ini dilarang parkir ya, kemarin sudah kita pelajari. Kalau yang seperti ini, nah ini adalah memperingatkan bahwa jalan itu licin adik-adik, harus berhati-hati. Kalau ini dilarang berhenti. Nah, kalau tanda ini artinya jalannya itu berkelok-kelok. Itu ya adik-adik ya, arti dari masing-masing rambu lalu lintas yang ada. Menurut kalian mengapa sih harus dipasang rambu jalan yang berkelok adik-adik? Nah, harus dipasang rambu jalan berkelok itu agar pengguna jalan itu mengetahui trek jalan yang akan dilalui dan bisa lebih berhati-hati adik-adik. Makanya harus ada rambu jalan yang berkelok adik-adik. Nah, adik-adik, Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional.
Keanekaragaman permainan tradisional itu menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Nah, permainan ini tuh banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebutnya galasin, ada juga yang menyebutnya gobak sodor atau gobak adik-adik. Nah, ini permainan galasin atau gobak sodor. Nah, cobalah bermain galasin ya adik-adik bersama dengan teman-teman kalian. Cobalah untuk berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini ya untuk bermain galasin adik-adik. Buatlah garis dulu ya, garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Lalu garis membentuk lapangan segi 4. Nah, lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Ini 6 bagian ya adik-adik ya. Lalu buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor adik-adik. Lalu buatlah 2 tim. Masing-masing tim bisa terdiri 3-5 pemain. Satu tim akan menjadi yang tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontalnya ini adik-adik ya. Nah, kapten tim akan menjaga garis batas yang vertikal ya, yang vertikal ini. Lalu penjaga garis horizontal harus berusaha menghalangi lawan. Nah, penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Tugas penjaga garis vertikal itu menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Nah, garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan ini adik-adik. Penjaga garis vertikal itu bergeraknya dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis horizontal dari batas horizontal paling depan sampai batas horizontal paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Nah, kalau sampai tersentuh berarti harus bergantian. Tim jaga jadi tim lawan jadi tim jaga. Nah, ini adalah permainan galasin atau gobak sodor yang bisa kalian mainkan bersama teman-teman kalian. Adik-adik, permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Nah, kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Nah, menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai nih dengan semboyan negara kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.